Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Oke polo-polo, di video kali ini aku bakal menceritakan sebuah kasus yang sempet rame banget di Reddit. Dan menurutku kasus ini menarik banget, bahkan pas aku baca, aku tuh juga kayak nggak nyangka endingnya itu bakal kayak gini. Endingnya itu langsung tak ceritakan aja. Kejadian yang bakal aku ceritakan ini terjadi di Amerika tahun 2008. Waktu itu ada sepasang suami istri. Si suami bernama Daniel dan istrinya bernama Sarah Collins. Mereka berdua ini nikah di tahun 2005 dan dikaruniai satu orang anak. Daniel ini cinta banget sama Sarah. Kalau zaman sekarang sebutannya itu kayak bucin gitu. Bahkan setelah menikah pun Daniel itu masih kayak nggak percaya kalau dia itu udah nikah sama Sarah. Soalnya pas zaman kuliah Sarah ini merupakan pribadi yang supel, ramah, baik dan wajahnya pun cantik banget. Udah gitu dia itu pintar juga. Sedangkan Daniel ini merupakan mahasiswa biasa yang cenderung nggak mendapatkan perhatian dari mahasiswi-mahasiswi lainnya. Dan tentunya Daniel ini dulu pas pertama kali lihat Sarah, dia pun langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan dia itu ngerasa pengen menghabiskan sisa waktunya bersama dengan Sarah. Tapi awalnya dia itu juga nggak mikir kalau Sarah itu mau sama Daniel. Ternyata pas Daniel memberanikan diri untuk kenalan sama Sarah, Sarah itu menyambut dengan sangat hangat dan akhirnya mereka itu mulai pacaran dan berakhir dengan menikah. Pokoknya Daniel tuh merasa semenjak ketemu sama Sarah, hari-harinya itu benar-benar indah banget. Tapi tiba-tiba di tanggal 7 Januari tahun 2008, Daniel ini nggak menemukan keberadaan Sarah di dalam rumahnya. Sarah yang pamitnya itu mau berangkat kerja, tiba-tiba menghilang tanpa meninggalkan surat perpisahan ataupun catatan untuk Daniel dan anak mereka. Daniel tentunya panik dan segera melaporkan hal ini ke keluarga mereka berdua dan juga kepada polisi. Selama berhari-hari, Daniel ini menunggu laporan penemuan Sarah dari kepolisian, tapi terus-menerus nggak ada jawaban dari polisi. Jadi polisi nggak bisa menemukan sama sekali tanda ataupun jejak keberadaan Sarah. Hari demi hari terus berlalu, minggu demi minggu juga berlalu, hingga ganti tahun. Dan bahkan hingga 15 tahun lamanya. Daniel masih belum mendengar kabar dari Sarah. Jadi Sarah tuh benar-benar kayak menghilang, benar-benar hilang tiba-tiba ngilang kayak dicuri orang. Dan selama 15 tahun Daniel menunggu Sarah, Daniel ini beneran kayak nggak pernah satu hari pun melupakan Sarah katanya. Tiap bangun pagi, mau berangkat kerja, mau makan, pulang kerja, mau tidur, ngurus anaknya. Pokoknya Daniel itu selalu memikirkan Sarah setiap hari. Yo gini nih yang bikin dia ini bisa dibilang bucin. Bahkan fotonya Sarah itu juga masih terpampang di kamar mereka dan juga di rumah mereka. Jadi kalau Daniel bersantai, dia itu suka ngeliatin fotonya Sarah dan kayak membayangkan seolah-olah Sarah ada di rumah. Sampai di suatu hari di tahun 2023, waktu Daniel lagi ngeliatin fotonya Sarah. Nah, HP-nya itu tiba-tiba bunyi. Muncul sebuah panggilan dari nomor yang nggak dikenal, tapi depannya itu bukan provider HP, melainkan nomor rumah. Kalau di Indonesia misalnya nomor HP kan 081, tapi yang hubungi 021. Berarti kan ini dari rumah ataupun kantor ya toh. Awalnya Daniel itu mikir mungkin yang nelpon itu bank mau nawarin kartu kredit lah ataupun kayak promo sesuatu gitu. Diangkat sama Daniel. Selama beberapa detik itu nggak ada respon apapun. Terus Daniel bilang lagi, "Halo, ini siapa? Tolong kalau mau nipu jangan ke nomor ini. Saya nggak mood untuk ini ngeladenin orang yang mau nipu." Setelah Daniel ngomong kayak gitu, tiba-tiba yang nelpon ini ngerespon. "Halo? Halo? Ya ampun, akhirnya aku bisa nelpon kamu. Daniel, ini aku Sarah. Kamu masih nyambung kan sama telepon ini?" Tentunya suaranya tuh suara cewek, bukan suara cowok kayak aku. Dan Daniel yang mendengarkan suara perempuan itu, dia sendiri langsung kaget karena suaranya itu bisa dibilang benar-benar mirip sama suara Sarah, alias istrinya yang udah menghilang selama 15 tahun. Di situ Daniel benar-benar denial banget bahwa perempuan itu adalah Sarah. Meskipun suaranya itu mirip banget, Daniel itu jadi sangat denial karena dia itu nggak bisa percaya. Selama 15 tahun, masa kamu nggak bisa hubungi dan setelah 15 tahun, tiba-tiba kamu hubungi dan juga ngilangnya tanpa alasan padahal. Sehingga Daniel itu jadi kayak yakin banget kalau yang nelpon ini adalah penipu yang berpura-pura menjadi Sarah. Dan dia bilang, "Aku nggak tahu kamu siapa, tapi kamu bukan Sarah, jadi please jangan hubungin aku." Bilang kayak gitu. "Nggak Daniel, tunggu dulu. Ini aku Sarah aku. Kamu harus percaya sama aku. Ini aku, istri kamu Sarah." Dan waktu si perempuan ini bilang kayak gini, nadanya itu kayak histeris, campur sama kayak desperate, campur kayak agak bergetar ketakutan. Jadi suaranya itu benar-benar juga terkesan kayak Sarah yang setelah sekian lama akhirnya bisa ngomong sama suaminya. Daniel itu masih nggak percaya. Dia bilang kayak gini, kamu ngapain sih kayak gini? Kamu penipu toh?
kamu ngapain? Mau pura-pura jadi istri saya? Hah? Mau minta uang tebusan? Dengar ya, ini saya udah kehilangan istri saya 15 tahun. Terus kamu apa? Hah? Pokoknya kamu nggak usah lagi lah telepon nomor HP ku lagi. Dimatikan, cekrek, langsung dimatikan. Jadi sebenarnya semenjak Sarah menghilang, Daniel itu udah menerima puluhan bahkan ratusan telepon, dan 80% dari telepon yang dia angkat itu kebanyakan adalah penipu yang berpura-pura menjadi Sarah atau pura-pura menemukan informasi terkait keberadaan Sarah. Jadi Daniel itu bisa dibilang udah agak muak sama penipuan-penipuan seperti ini. Jadi jangan salah paham, bukannya Daniel itu nggak pengen nyari Sarah, tapi dia sendiri ini udah terlalu sering dibohongin orang. Bisa dibilang Daniel itu cuman bisa percaya kalau polisi yang bilang kalau mereka menemukan Sarah. Tapi kalau ada orang yang nelpon HP-nya Daniel, dia itu kayak udah gak bisa percaya lagi. Keesokan harinya, teman kuliahnya Daniel itu pergi ke rumahnya Daniel. Soalnya Daniel itu minta tolong ke temennya untuk benerin saluran pipa di rumahnya. Nah, kita sebut aja temennya Daniel ini David gitu ya. Nah, David ini menjadi saksi mulai dari proses awal PDKT-nya Daniel sama Sarah sampai mereka itu nikah dan punya anak. Dan bahkan David ini juga tahu kalau Sarah itu sempat menghilang dan juga masih belum balik hingga saat ini. David datang, pokoknya yang rusak udah dibenerin. Daniel ini mulai ngobrol-ngobrol sama David. Nah, di tengah pembicaraan tiba-tiba HP-nya Daniel ini bunyi dan laki-laki adalah panggilan masuk. Dan waktu dilihat nomor yang telepon ini adalah nomor yang sama dengan nomor yang kemarin. Cuman Daniel kan nggak ngafalin setiap nomor, jadi dia sendiri nggak ngeh kalau ini adalah orang yang udah nelpon dia kemarin. Sehingga Daniel ngangkat teleponnya. Halo? Langsung dijawab sama yang nelpon. Halo Daniel, ya ampun, akhirnya aku bisa telepon sama kamu. Daniel, ini aku Sarah istri kamu. Kamu masih ini kan, masih nyambung kan teleponnya? Halo? Dan laki-laki bisa dibilang kalau dari sudut pandangnya Daniel, ini ada lagi perempuan yang ngaku-ngaku sebagai istrinya. Mendengar itu, Daniel tuh jadi benar-benar kesel banget dan dia bilang kayak gini. Aku udah bilang loh, gak usah ngubungi nomorku lagi. Kamu itu loh bukan Sarah. Dan aku itu gak ada waktu untuk ngeladenin penipu-penipu kayak gini. Jadi please jangan ganggu saya lagi. David yang mendengar percakapan itu nanya ke Daniel. Itu siapa yang nelpon? Kok kayaknya kamu ada ini nyebut nama Sarah? Emangnya kamu udah ini udah bisa kontak Sarah Enggak, ini loh penipu-penipu. Mereka itu suka banget nelpon aku terus ngaku-ngaku kalau mereka itu Sarah. Padahal aku udah ganti nomor HP. Aku itu nggak paham kok bisa sih penipu-penipu ini tahu nomor HP ku. David yang mendengar itu, dia itu ikutan kaget, tapi juga dia itu juga ngerasa bingung gitu. Nah, dia ini nyaranin Daniel buat bilang ke orang tuanya ataupun lapor ke polisi gitu. Kayak jangan kamu umpetin sendiri. Siapa tahu ini Sarah beneran. Coba dibawa ke kantor polisi. Bilang kayak gitu. Tapi Daniel itu nolak karena dia bilang, yang telepon kayak gini loh banyak. Masuk setiap kali ada telepon masuk aku ngelaporin ke polisi. Ya kan nggak masuk akal juga ya toh. Paling ya penipu-penipu yang mau nipu uang ini. Dan ini loh yang nggak ada bedanya sama penipu-penipu sebelumnya. Banyak kok yang telepon, banyak kok yang bilang kayak gini. Nah, Daniel bilang kayak gitu. Ceritanya ini lanjut di besoknya lagi. Besoknya lagi Daniel itu menjalani aktivitas kayak biasa. Dan tiba-tiba HP-nya itu bunyi lagi dari nomor yang sama. Nah, di sini sebenarnya aku sendiri nggak ngerti kenapa Daniel itu masih ngangkat nomor telepon itu. Padahal kan dia kemarin bisa dibilang udah tahu dan juga udah marah sama ini penipu ya toh. Pas diangkat, kalimat yang sama itu muncul lagi. Sampai Daniel itu mikir apakah yang ngomong ini merupakan suara rekaman biar Daniel itu jadi percaya gitu. Karena cara ngomongnya dan kalimatnya itu bisa dibilang persis. Sehingga Daniel tuh jawab kayak gini. Siapapun kamu, kalau kamu nggak berhenti telepon ke nomor ini, aku nggak ada pilihan lain selain ngelaporin nomor ini ke polisi. Jadi please jangan ganggu aku lagi. Kalau kamu mau uang, mending kamu nipu orang lain, oke? Jangan sia-siakan waktu untuk nelpon aku. Besoknya lagi-lagi ada telepon masuk, tapi kali ini yang ditelepon itu bukan HP-nya Daniel, melainkan merupakan telepon rumahnya Daniel. Tapi kalau telepon rumah kan kecuali yang canggih gitu kan kita nggak tahu ya tuh yang nelpon siapa. Jadi sama Daniel diangkat. Bahkan sebelum Daniel ngomong halo itu udah ada suara familiar yang sama persis kayak telepon-telepon sebelumnya. Dan lagi-lagi ini merupakan telepon dari seseorang yang ngaku sebagai Sarah. Nah, kalimat yang diucapin itu juga sama persis. Halo, ya ampun Daniel, akhirnya aku bisa telepon kamu. Daniel, ini aku Sarah istri kamu. Kamu masih nyambung kan di telepon ini? Dengar ini mungkin karena udah setiap hari gitu ya. Kayak hari ini, besoknya lagi. Daniel itu benar-benar jadi emosi dan sambil marah dan dengan nada yang tinggi, dia itu bilang kayak gini. Halo, aku udah ngasih peringatan loh kamu.
udah jangan hubungi aku sekali lagi. Pas Daniel bilang gitu, teleponnya itu bilang kayak gini, Daniel sayang, enggak, aku nggak bohong sayang, aku nggak nipu kamu. Daniel, ini aku beneran istri kamu. Daniel jawab lagi, nggak mungkin, kamu bukan Sarah. Aku itu lo tahu kamu itu bukan Sarah, dan aku bakal ngelaporin nomor ini ke polisi. Pokoknya tak laporin. Tutup teleponnya. Sebenarnya Daniel itu yakin banget kalau penelponnya itu bukan Sarah. Nah, ini adalah bagian yang menarik. Ini agak mengerikan, jadi dengarkan baik-baik. Bukan mengerikan kayak serem ataupun ngagetin gitu, enggak, tapi plot twist banget. Sebenarnya Daniel itu yakin banget kalau yang nelpon itu enggak mungkin Sarah. Karena pada tanggal 7 Januari tahun 2008, di saat Daniel melaporkan kalau Sarah itu menghilang kepada keluarga dan juga polisi, Daniel itu sebenarnya tahu kalau Sarah itu menghilang untuk selama-lamanya. Karena Sarah itu sebenarnya udah meninggal dan dibunuh oleh Daniel. Aku yakin Polo mungkin agak bingung sekarang. Jadi kayak yang tadi udah aku sampaikan, Sarah ini kan orangnya cantik, ramah, baik, pinter, supel, dan banyak banget laki-laki yang suka sama dirinya. Jadi dari awal pacaran sampai mereka menikah, Daniel itu merasa semua ini kayak mimpi, karena kok bisa ya Sarah itu mau nerima aku dan milik aku gitu. Dan rasa cintanya Daniel kepada Sarah ini itu kayak setiap hari itu masih bertumbuh. Jadi mereka itu mau berantem, mau salah paham, ada miskomunikasi, apapun itu, Daniel itu masih cinta banget sama Sarah. Dan bahkan setelah Daniel tahu kalau Sarah itu pernah selingkuh dengan laki-laki lain pun, Daniel itu masih suka sama Sarah. Segitunya. Di awal tahun 2007, Daniel itu mengetahui kalau Sarah itu ternyata pernah selingkuh dengan salah satu rekan kerjanya. Dan Sarah berencana untuk menceraikan Daniel, dan dia itu mau pindah sama selingkuhannya gitu. Daniel yang tahu itu merasa kayak nggak mau kehilangan Sarah. Pokoknya di dalam pikirannya, Sarah itu nggak boleh ninggalin dirinya. Dikarenakan itu, Daniel jadi nekat dan dia memutuskan untuk menghabiskan Sarah dengan cara menikam menggunakan pisau dapur. Nah, Daniel tuh mikirnya kayak dia ini ngebunuh Sarah karena kalau aku bunuh, Sarah ini akan menjadi milikku selama-lamanya. Dan pas polisi datang ke rumahnya, Daniel itu bilang kalau Sarah tiba-tiba menghilang setelah berangkat ke kantor dan nggak pernah pulang lagi. Dan kebohongannya ini itu bahkan muncul di media-media Amerika terkait hilangnya Sarah secara tiba-tiba. Setelah Daniel mengangkat telepon itu, dia memutuskan untuk kembali ke atas ke kamarnya. Tapi pas dia lagi jalan, dia itu kayak mendengar ada suara ketokan di jendela rumahnya. Wah, ini lumayan mengerikan nih, yo. Dengarkan baik-baik. Suara ketokan yang terdengar itu agak menyeramkan karena kesannya kayak ada orang yang pingin buru-buru masuk ke dalam rumahnya. Ya aku ikut takut sih sambil cerita. Setelah itu masih ada lanjutannya. Bahkan Daniel itu mendengarkan suara perempuan yang sama persis dengan suara yang dia dengar di telepon. Dan ini bikin dia itu benar-benar deg-degan banget. Daniel, puji Tuhan, akhirnya aku bisa nemuin kamu. Daniel yang dengar itu benar-benar kaget banget. Dan bahkan Daniel itu udah mulai keringet dingin. Nah, suara itu kembali lagi terdengar dan kali ini terdengar dari dalam rumahnya. Bahkan sebelum Daniel itu membuka pintu ataupun jendela rumahnya. Daniel, ini aku Sarah, istri kamu. Kamu dengar aku kan? Aku kedengaran kan? Di sini, jujur aku ini ikut merinding juga karena di kamar sendiri. Daniel itu benar-benar jadi panik dan dia sebenarnya itu nggak percaya sama hal-hal yang berbau kayak mistis ataupun supernatural. Tapi di saat itu Daniel itu benar-benar merasa ini lebih dari sekedar penipuan. Bahkan mungkin ini bukan penipuan, tapi Daniel itu mulai mikir, mungkin aku lagi halusinasi ini, mungkin aku lagi kayak terlalu membayangkan. Daniel pun jadi bingung, ini aku harus keluar dari rumah atau aku mending di dalam rumah. Tapi gimana ya? Tapi kok suara perempuan ada terus ya? Aduh, ini gimana ya? Nah, suara yang tadi yang Daniel, ini aku Sarah, itu terus terdengar gitu. Dan barengan dengan itu juga terdengar suara langkah kaki seseorang. Tiba-tiba lampu di rumahnya itu kayak nyala sendiri, seolah-olah kayak ada orang yang nyalakan lampu di rumahnya. Dan barengan dengan itu, suara langkah kaki dan juga suara perempuan yang dia dengar itu mulai berhenti. Tiba-tiba ngilang juga. Di situ Daniel mulai teriak, ini ada yang di rumah tak? Siapa itu kamu? Hah? Keluar! Nah, saking takutnya Daniel ini juga nelpon David dan minta David ke rumahnya, kayak minta ditemani gitu. Nggak lama setelah itu untungnya David datang ke rumahnya Daniel dan
Daniel itu kondisinya udah kayak agak pucet banget, matanya udah kosong banget, kayak terlihat agak mengkhawatirkan. Dan David itu awalnya mikir, oh mungkin ini ada hubungannya sama telepon yang kemarin dia angkat gitu. Melihat David yang datang, Daniel tuh bilang bahwa dia itu merasa ada yang nggak beres dan dia merasa kayak ada halusinasi yang terus berjalan gitu. Tapi dia juga merasa itu kayak nyata banget, kayak bener-bener real banget. Dan David yang mendengarkan itu juga berusaha menenangkan Daniel dengan bilang kayak, aku ngerti, kehilangan pasangan itu pasti berat banget. Gak apa-apa, kamu tenang aja. Gak apa-apa, santai aja. Aku bisa paham, kamu pasti kaget banget. Nah, ditenangkan. Di situ David juga cerita dia merasakan hal yang sama saat istrinya yang bernama Laura itu meninggalkan dirinya 10 tahun yang lalu. David bilang kalau semenjak Laura pergi, dia itu jadi sering paranoid dan juga halusinasi. Tapi setelah dia pergi ke psikolog, dia itu kayak menjadi lebih baik. Mendengar itu, Daniel tuh kayak, iya kayaknya aku perlu ke psikolog ini. Gimana ya gitu. Padahal sebenarnya Daniel ya cuman kayak mengiyakan, padahal dia sendiri nggak pengen ke psikolog. Dan dia itu cuman manggil David untuk meredakan rasa takutnya karena hal-hal yang terjadi. Sebenarnya Daniel pun tahu kalau ini nggak bakal ada yang bisa membantu dirinya gitu. Di malam hari itu, Daniel tuh jadi nggak bisa tidur. Sehingga dia itu berjalan ke lemari tempat dia nyimpen obat-obatan. Nah, niatnya dia itu mau minum obat tidur, tapi waktu dia cari, dia itu nggak menemukan obat tidur itu. Padahal Daniel itu benar-benar yakin kalau obat tidurnya itu ada di situ. Dan Daniel itu kayak super yakin kalau ini obat harusnya ada di situ, tapi dicari nggak ada. Sehingga dia nyalain lampu, coba dia buka, dia pokoknya cari terus gitu. Tapi dia nggak nemuin obat tidurnya. Entah kenapa Daniel itu tiba-tiba memutuskan untuk turun ke arah basement rumahnya. Dan di situ diam-diam dia itu mulai memutar kembali memori ataupun ingatan dia membunuh korban-korban yang pernah dia bunuh. Oke, jangan kaget. Jadi sebenarnya Daniel itu nggak cuma membunuh Sarah. Karena setelah Daniel membunuh Sarah, dia itu mikir, selingkuhannya Sarah ini kayaknya juga perlu mendapatkan hukuman gitu. Kayak dia itu pengen balas dendam. Sehingga Daniel ini memutuskan untuk ngundang selingkuhannya Sarah untuk datang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, dia itu ngasih satu minum, dan minumannya ini udah ditambahin obat tidur yang dia punya. Dan dalam waktu 1 jam, selingkuhannya ini juga udah dibunuh. Dan 1 tahun setelah itu, Laura alias istrinya David yang juga merupakan istri dari teman baiknya, itu ternyata jadi tahu kalau Sarah itu sebenarnya dibunuh sama Daniel. Laura itu datangi Daniel kayak mau ngelabrak karena dia itu emosi banget. Kok bisa sih kamu bunuh orang gitu? Jadi rencananya Laura itu ngelabrak Daniel dulu, setelah itu mau melaporkan hal ini ke polisi. Tapi masalahnya sebelum Laura melaporkan Daniel ke kantor polisi, Daniel ini mukul Laura pakai ujungnya buku kenceng banget sehingga Laura itu juga meninggal di tempat. Setelah itu tiba-tiba Daniel itu ngelihat tangannya yang dia pegang ini ternyata bukan buku, melainkan adalah sebuah pistol. Dan tiba-tiba dia itu kayak jadi bingung gitu loh. Kok tiba-tiba kondisinya kayak gini sih? Dan setelah itu yang dia rasakan adalah tangannya ini mulai bergerak dan pistolnya ini mulai menghadap ke mukanya. Dan jarinya itu menarik pelatuk pistol. Diakibatkan itu Daniel langsung meninggal di tempat dan juga dipenuhi dengan darah dari kepalanya. Oke, jujur ini cerita itu kita sendiri nggak tahu apakah ini cerita nyata ataupun cerita fiktif, tapi jujur ini cerita seru dan juga ngeri banget ya toh. Aku secara pribadi benar-benar berharap ini cerita fiktif karena kalau misalnya ini beneran kayaknya kejem banget sih. Oke, tapi berharap paling nggak Polo-Polo udah terhibur. Makasih udah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Untung tak bilang, lengkap pasti Polo-Polo ikutan nggak bisa tidur ya toh.